Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirindu surga, alhamdulillah, Ramadan yang penuh berkah telah datang dan kita berada di dalamnya. Kesucian Ramadan begitu indah, dan tentunya jangan sampai kita terlewatkan dengan kesucian Ramadan. Ramadan Karim, Ramadan yang mulia adalah tempat di mana kita untuk bisa melakukan tatirah spiritual. Betapa 11 bulan kita telah lalui dalam perjalanan suka-suka, semoga tanpa duka. Maka memasuki pada zona spiritual Ramadan ini, semoga kita akan bisa melengkapi 12 bulan itu, dan Ramadan menjadi kunci penutup kebaikan dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita. Motivasi itu adalah motivasi yang sangat indah. Betapa beliau sampaikan bahwa Ramadan ini tempat di mana kita melakukan sesuatu yang disebut ringan dilakukannya, tetapi diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala darinya, pahala yang berlipat ganda. Kedudukan puasa adalah as-saumu li, puasa itu untukku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya dalam hadis qudsi yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saumu li, puasa adalah untukku. Bukankah sholat juga untuk ibadah kepada Allah? Kenapa puasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena substansinya puasa adalah hakikatnya meniru, melakukan satu perjuangan untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Dalam Asmaul Husna, nama 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian kita diperintahkan untuk meneladaninya. Bagaimana cara kita meneladani Allah Subhanahu wa taala? Sifat yang dimilikinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri, tidak beristri. Artinya tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemanusiaan dan manusiawi, karena Allah yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak makan dan tidak minum. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh hal yang terkait dengan kebutuhan manusia. Tetapi kita yang butuh, kita yang meniru keteladanan itu. Maka di dalam puasa tidak diperkenankan kita betul-betul melakukan satu pengendalian diri. Tidak berkumpul dengan suami istri pada waktu puasa siang hari. Dan tidak makan dan tidak minum pada siang hari. Karena itu kodrat dan takdir fitrah kemanusiaan. Nah, oleh karena itu betapa banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha welas asih. Betapa welas asihnya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala seluruh dunia ini, bukan hanya manusia, tapi semuanya. Mampukah kita melakukan welas asih yang sama di bulan suci Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala memulai al-ilmu, yang memiliki ilmu, yang menguasai ilmu, yang memiliki pengetahuan, yang menggenggam seluruh dunia ini, seluruh apa yang diciptakannya. Al-Alim,
seharusnya kita di Ramadan ini meningkatkan kualitas ta'lim, belajar, agar kita termasuk orang-orang yang bisa menapatilasi, mengikuti keteladanan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Alim, nama terindah yaitu Al-Alim yang memiliki pengetahuan. Kita ibaratnya tidak ada apa-apanya. Celupkan jarimu di lautan, angkat ilmu kekuasaan yang kita miliki adalah air yang menempel di telunjuk kita ini. Meskipun orang bilang sugi amble gedu pangkate pateng trempel bantale guling-guling duit, pintere iso ngesale sos jebruk gunung ngasat segoro, ngitung cacahing banyu udan. Tetapi itu semuanya tetesan rahmah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Ramadan adalah satu hal yang harus kita pahami untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan adalah tempat di mana proses kesadaran diri. Karena kita tidak tahu kapan dipinta kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dulu dari mana, sekarang di mana, dan akan kelak menuju kemana. Proses kesadaran diri ini karena memang kita yakin bahwa kita mempunyai cita-cita. Kecenderungan kita semuanya adalah ingin mempunyai hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Tetapi yang terjadi, tidak sedikit kita sudah memasuki pada wilayah-wilayah yang justru menegasikan, menghilangkan kebaikan-kebaikan itu. Oleh karena itu, tersadarkan kita, tidak sedikit dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan kita senantiasa enjoy, menikmati dosa, kesalahan, kekhilafan, bahkan kemaksiatan. Kita bisa melakukan semuanya itu karena memang lalai atau memang menyengaja. Pemirsa, Ramadan adalah punah-ampunan. Lau amiltumul khotoya hatta malatis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata dosa manusia itu sampai langit biru itu tertutup mega-mega mendung karena memang dosa yang dilakukan oleh manusia, bahkan oleh kita. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tersadarkan. Lau amiltumul khotoya, andai kata dosa itu penuh langit, tetapi summa nadimtum, kita menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, khilaf yang kita lakukan, maksiat yang kita laksanakan. Dengan segala hal, taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Fataballahu alaikum, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Pemirsa yang berbahagia, semoga Ramadan ini tempat di mana kita terasuh jiwa kita, muncul kesadaran dengan melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan di bulan Ramadan. Siangnya kita tadarus Al-Quran, kita kaji ilmu. Jika kita sebagai seorang pengusaha, pedagang, laksanakan perdagangannya, usahanya dengan kejujurannya. Sebagai seorang pegawai, laksanakan perintah kepegawaian itu, kewajiban itu, untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh instansi tersebut. Jadi Ustaz, jadi kiai, berpikir ulang jauh. Mampukah ketika diucapkan kita melakukannya? Oleh karena itu, mohon dengan segala kerendahan hati, bukan yang terbaik, tetapi hanya sebagai sarana wasilah bersilaturahmi dalam beningnya Ramadan, sehingga program ini, acara ini untuk menyapa, merenungi, dan secercah harapan semoga Ramadan mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari-hari yang belum kita lakukan adalah kita harus persiapkan hari ini. Ramadan istimewa tahun ini karena disandingkan dengan sesuatu yang luar biasa. Makhluk Allah yang namanya Corona menjadi catatan penting bagi kita untuk lebih mencerdaskan, berperilaku jujur, berperilaku sabar,
berperilaku hidup bersih, yang dimakan bersih, yang dilakukan bersih tanpa kesembronoan. Semoga corona di Ramadan ini akan bisa sirna dan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena permohonan doa kita yang bersih dan suci ini, kita berharap dunia kembali seperti semula. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kotora harjo, murah sandang murah pangan, dan corona tetap hilang. Bukan tetap berada, tapi cepat hilang. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menentukan dan meneruskan puasa sampai akhir Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.